Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Kasana kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Kasana Islam. Al-Quran menyebutkan angan-angan orang muslim yang suka menunda amal soleh di dunia sehingga datang kematiannya. Seandainya diberi kesempatan hidup kembali, dirinya akan bersedekah dan menjadi orang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Munafikun 10. Kenapa orang yang mati itu jika diberi hidup lagi tidak memilih amalan lain? Misalnya mengatakan, "Maka aku akan melaksanakan umroh atau melakukan sholat atau puasa dan lain-lain." Para ulama mengatakan tidaklah seorang mayit menyebutkan sedekah kecuali karena dia melihat besarnya pahala dan imbas baiknya setelah dia meninggal. Bukankah perkara yang paling menyelamatkan orang di akhirat adalah iman, dan sedekah adalah bukti kebenaran iman? Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah adalah bukti." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, maksudnya sedekah adalah bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidku imanihi atau kebenaran imannya. Selain itu, sedekah dapat membebaskan pelakunya dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, "Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur." Hadis riwayat Tabrani. Bukankah pahala sedekah yang dikeluarkan seseorang akan terus mengalir kepadanya walau ia sudah berada di liang kuburnya, sebagaimana ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali 3 perkara, salah satunya sedekah jariyah." Hadis riwayat Muslim. Selain menyelamatkan azab kubur, sedekah juga bisa menyelamatkan pelakunya dari jelatan api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Hindarkan dirimu dari neraka walaupun hanya dengan separuh butir kurma. Jika tidak ada, maka dengan tutur kata yang baik." Muttafaq alaih. Sedekah walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Bahkan sebelum prosesi keadilan ditegakkan di padang mahsyar, sedekah sangat membantu pelakunya dari huru-hara padang mahsyar yang sangat dahsyat. Panasnya terik matahari padang mahsyar dan gejolak manusia yang menderita di padang mahsyar. Saat itulah sedekah yang dikeluarkan seseorang akan menaunginya di akhirat. Rasulullah SAW menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan lain selain dari Allah di hari itu. Salah satunya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Setiap orang di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan hukum di antara manusia." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Maka perbanyaklah bersedekah, karena sedekah menjadi salah satu sebab utama yang bisa menyelamatkannya di akhirat. Dan bersedekahlah atas nama orang yang sudah meninggal di antara kalian, karena sesungguhnya mereka sangat berharap kembali ke dunia untuk bisa bersedekah dan beramal soleh. Maka wujudkanlah harapan mereka. Wallahu a'lam. Pemirsa Kasana, semua orang pasti memiliki dosa. Disadari atau tidak, siapapun kita akan tersandung dosa, kecuali para Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memiliki sifat ma'syum atau terjaga dari kesalahan. Namun yang perlu menjadi perhatian, setiap dosa, baik dosa kecil dan dosa bahkan dosa kekufuran, bisa diampuni selama seseorang bertaubat sebelum datangnya kematian, walaupun dosa itu sepenuh bumi. Allah berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Az-Zumar 53.
Ayat ini merupakan seruan untuk segenap orang yang terjerumus dalam maksiat, baik dalam dosa kekafiran dan dosa lainnya untuk bertaubat dan kembali pada Allah. Ayat ini memberikan kabar gembira bahwa Allah mengampuni setiap dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali padanya, walaupun dosa tersebut amat banyak, meski bagai buih di lautan yang tak mungkin terhitung. Dalam ayat lain disebutkan, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Quran Surat At-Taubah 104. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa 110. Bahkan kepada para Nasrani yang menyatakan ideologi Trinitas, masih Allah seru untuk bertaubat. Allah berfirman, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksa yang pedih. Quran Surat Al-Ma'idah 73. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala berfirman, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ma'idah 74. Maka seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah walau begitu banyak dosanya, karena pintu taubat dan rahmat Allah begitu luas. Pemirsa Kasana, semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa 48. Ayat semisal juga kita dapati di dalam Surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa 116. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin manusia siapapun dia ampunan dari semua dosa? Lalu mengapa dalam ayat ini Allah mengecualikan perbuatan syirik merupakan dosa yang tak diampuni? As-Sa' di dalam tafsirnya menyebutkan yang dimaksud dosa syirik tidak diampuni adalah dosa syirik yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang bertaubat, maka dosa syirik dan dosanya yang lain akan diampuni. Sebagaimana firman Allah, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu terputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar 53. Bukankah Allah akan mengampuni semua dosa bagi siapa saja yang bertaubat dan kembali kepadanya? Jika dosa syirik tidak diampuni dengan taubat, maka seruan para rasul pun menjadi sia-sia. Karena mayoritas bangsa Arab sebelum kedatangan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang musyrik. Mereka berhenti dari kemusyrikan disebabkan keimanan mereka kepada beliau dan bertaubatnya mereka dari kemusyrikan. Allah berfirman, orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak meninggalkan kesesatan dan kekafiran mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang Rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran yang disucikan Al-Quran, Al-Bayyinah 1-2. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW. Mereka dahulu adalah orang-orang musyrik. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada mereka sehingga menjadi manusia-manusia utama, bahkan generasi manusia terbaik sepanjang masa. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi yang mengiringi mereka, kemudian generasi yang mengiringi mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Pemirsa Kasana, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan nama waktu.
Maka waktu menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Di antara waktu yang sangat berharga dan dimuliakan adalah waktu subuh. Kita tentu sudah mengetahui keistimewaan waktu subuh. Marilah kita melihat waktu subuh dengan kacamata yang lain, yaitu dari bahaya waktu subuh bila kita tidak dapat memanfaatkannya. Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, demi fajar waktu subuh. Kemudian dalam surat Al-Falaq Allah mengingatkan, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ada apa di balik waktu subuh? Mengapa Allah bersumpah demi waktu subuh? Mengapa harus berlindung kepada yang menguasai waktu subuh? Apakah waktu subuh sangat berbahaya? Ternyata benar. Waktu subuh benar-benar sangat berbahaya. Waktu subuh lebih kejam dari sekawanan perampok bersenjata api. Waktu subuh lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan. Waktu subuh lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Jika ada sekawanan perampok menyatroni rumah kita dan mengambil paksa semua barang, emas dan semua perhiasan di gondolnya, uang cash puluhan juta ditilepnya, laptop yang berisi data-data penting Anda juga diembatnya, mobil yang belum lunas juga digasaknya. Bagaimana rasa pedih hati kita menerima kenyataan ini? Ketahuilah bahwa waktu subuh lebih kejam dari perampok itu, karena jika kita tertindas sang waktu subuh sampai melalaikan sholat fajar, maka kita akan menderita kerugian lebih besar dari sekedar laptop dan mobil. Kita kehilangan dunia dan segala isinya. Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Waktu subuh juga lebih menyengsarakan dari sekedar kemiskinan dunia, karena bagi orang-orang yang tergilas waktu subuh hingga mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid, maka hakikatnya merekalah orang-orang miskin sejati yang hanya mendapatkan upah 1/150 atau 0,7% saja pahala sholatnya. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia bagaikan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim. Kita bisa bayangkan sholat semalam suntuk berarti sholat yang dikerjakan mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Benar-benar fantastis, sama dengan sholat selama 10 jam atau kurang lebih 150 kali sholat. Betapa agung keutamaan sholat subuh berjamaah ini. Betapa malangnya orang yang tergilas waktu subuh, orang-orang yang mengabaikan sholat subuh berjamaah di masjid. Waktu subuh juga lebih berbahaya dari kobaran api yang disiram bensin. Mengapa demikian? Tahukah kita bahwa Nabi menyetarakan dengan orang munafik bagi yang tidak mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah? Sesungguhnya tiada yang dirasa berat oleh seorang munafik kecuali melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka tahu akan keagungan pahalanya, niscaya mereka bakal mendatanginya ke masjid, sholat berjamaah, sekalipun harus berjalan merangkak-rangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang tergerus waktu subuh hingga tak mampu mendatangi masjid untuk sholat berjamaah adalah orang yang dalam keadaan bahaya karena disetarakan dengan orang munafik. Padahal ancaman bagi orang munafik adalah neraka jahanam. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Quran Surat An-Nisa 140. Bukankah jahanam lebih berbahaya dari sekedar kobaran api yang disiram bensin? Nah, agar tidak merasakan tindasan waktu subuh yang lebih kejam dari perampokan, agar tidak terkena gilasan waktu subuh yang lebih menyengsarakan dari derita kemiskinan, dan agar tidak tertelan gerusan waktu subuh yang lebih berbahaya dari kobaran api, maka Allah berfirman, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Quran Surat Al-Falaq 1. Yaitu dengan memanfaatkan waktu subuh sebaik-baiknya, maka lakukan sholat sunnah dan sholat berjamaah di masjid. Pemirsa Kasanah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, Tirmizi dan yang lainnya disebutkan, orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu. Di dalam riwayat lain, mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah golongan yang selamat? Nabi menjawab,
Siapa yang berada di atas ajaran seperti ajaranku hari ini dan para sahabatku. Hadis riwayat Tabrani dan Tirmizi. Di dalam riwayat lain disebutkan, ia adalah jamaah, tangan Allah berada di atas jamaah. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Lalu satu golongan yang selamat itu golongan apa? Ulama kontemporer menegaskan, yang dimaksud golongan yang selamat adalah jamaah yang istiqomah di atas jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, mengesahkan Allah, menaati perintah-perintah dan menjauhi berbagai larangannya, istiqomah dengannya dalam perkataan, perbuatan maupun akidahnya. Mereka adalah ahlul haq, para penyeru kepada petunjuknya walaupun mereka tersebar di berbagai negeri. Mereka adalah jamaah-jamaah yang banyak yang mengetahui akidah dan amal-amal mereka. Apabila mereka berada di atas jalan tauhid, keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, istiqomah di atas agama Allah, sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, walaupun mereka berada di banyak tempat. Dengan demikian, kriteria golongan yang selamat itu adalah keistiqomahan mereka pada kebenaran. Apabila terhadap seseorang atau jamaah yang menyeru kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, menyeru kepada tauhid Allah, serta mengikuti syariahnya, maka mereka adalah jamaah, mereka adalah golongan yang selamat. Sebaliknya, orang yang menyeru kepada selain kitab Allah atau selain sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka bukanlah jamaah, bahkan termasuk ke dalam golongan yang sesat dan merusak. Golongan yang selamat di sini adalah para penganjur Al-Quran dan Sunnah, apapun nama jamaahnya, selama tujuan dan akidahnya adalah satu, selama mereka istiqomah di atas kebenaran, mengesahkan Allah, ikhlas, mengikuti Rasul-Nya, baik dalam perkataan, perbuatan, maupun keyakinan. Selamatnya satu golongan dari 73 golongan tidak berarti sedikitnya umat Nabi Muhammad yang berada pada jalan kebenaran, sementara yang menyimpang lebih banyak, dan bisa saja kelompok yang selamat itu meskipun hanya satu merupakan mayoritas. Ulama menegaskan kelompok yang selamat inilah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka adalah kelompok mayoritas masyarakat muslim kebanyakan. Sedangkan kelompok-kelompok yang disebut Nabi sebagai golongan sesat itu adalah kelompok-kelompok sempalan, suka perpecahan, dan beragama berdasarkan selera. Jumlah keseluruhan mereka sangat kecil, tidak mampu mendekati kelompok yang selamat. Prinsip mereka yang tidak selamat adalah menentang Al-Quran, Sunnah Nabi, dan kesepakatan umat Muhammad. Oleh karena itu, barang siapa masih mempercayai Al-Quran, Sunnah Nabi, dan Ijma, maka masih termasuk dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok inilah yang disebut sebagai golongan yang selamat. Dengan demikian, hendaknya kita saling bekerja sama di dalam kebajikan dan ketakwaan, mencari solusi terhadap berbagai problematika kita dengan ilmu, hikmah, dan cara-cara yang baik. Ini adalah kewajiban kaum muslim untuk saling bekerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan, saling menasihati di antara mereka, dan tidak saling menghina. Pemirsa, bagi kita yang tidak mampu beramal dengan harta, Islam yang agung dan penuh rahmat ini masih memberikan niat, yang dengan niat itu kita bisa menyamai orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini patut kita renungkan. Dunia ini hanya untuk 4 orang. Yang kedua, seorang hamba yang Allah beri rezeki ilmu agama. Dia tidak memberinya harta, namun orang tersebut baik niatnya. Ia mengatakan, seandainya aku memiliki harta, tentu aku akan beramal seperti amalnya si fulan. Maka dia diberi pahala dengan sebab niatnya, dan pahala keduanya sama. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ada pelajaran yang luar biasa bisa kita ambil dari petuah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, jangan terkecoh dengan harta dan jangan bersedih karena kurang harta. Karena sebenarnya tanpa harta pun kita juga bisa mendapatkan pahala, seperti pahalanya orang kaya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Inilah bukti maha pemurahnya Allah kepada para hambanya. Kedua, tidak perlu iri dengan orang kaya, karena belum tentu kita akan kuat menghadapi fitnah harta bila ia benar-benar ada di tangan kita. Padahal di sisi lain, tanpa harta pun kita bisa mengimbangi pahala orang kaya itu dari hartanya.
Bahkan dengan niat ini, Allah memberikan kita pahala dengan lebih mudah dan tanpa resiko. Dan terakhir, niat adalah sumber pahala yang sangat agung, mudah, dan tanpa modal untuk mendapatkannya. Sayangnya tak sedikit kita malah melalaikannya. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita dalam menaati hati dan niat kita. Amin. Nah pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.